Bab 552. Apakah aku memanfaatkan keadaan bahaya orang lain? Haf Chao, yang berada di sebelahnya, bertanya, apakah kamu juga kesini untuk mencari Eric Kin? Ya, betul. Teddy mengangguk. Haf Chao dan tertawa dan berkata, kalau begitu kamu dan aku benar-benar berjodoh, aku hari ini kesini juga untuk mencari Eric Kin. Mengapa tidak bekerja sama untuk memenggal kepalanya? Mendengar itu, tiba-tiba emosi Teddy meledak. Dengan marah dia melihat Haf Chao dan berkata, kamu menganggap aku, Teddy, siapa? Apakah aku tipe orang yang ingin hidup yang takut mati? Apa kamu mempermalukanku? Haf Chao mengerutkan kening, mengapa anak ini begitu keras kepala? Hehe, perang tidak memikirkan caranya, hanya memikirkan menang atau kalah. Haf Chao tersenyum. Teddy mencibir dan berkata, perang. Kamu hanya ingin bersaing dengan Eric Kin, mengapa disebut dengan perang? Tadi aku curiga kamu sedang mempermalukan aku. Sekarang aku tarik kembali kata-kataku, aku curiga pikiranmu yang sederhana itu tidak pintar. Kamu. Haf Chao tiba-tiba marah, bagaimana dia yang sebagai pewaris dari 8 keluarga besar dihina seperti ini? Kalian berdua, tahan emosi. Kim Han maju untuk menegangkan dan berkata, pemikiran dua paman tidak sama, tidak perlu bertengkar. Teddy mendengus, dia menarik lagi hawa di tubuhnya lalu dengan dingin berkata, baiklah, hari ini aku akan memberikan wajah untuk Kim Han, tapi aku memperingatkanmu, jika aku bertemu denganmu lagi lain kali, aku akan mengambil nyawamu. Setelah berkata, Teddy pergi. Melihat penampilan Haf Chao yang mengakui kekalahannya, Andrew Zhu tak bisa menahan tawa. Harus dikatakan bahwa meskipun Teddy ini bangga pada dirinya sendiri, tapi dia adalah orang yang jujur dibandingkan dengan orang-orang seperti Haf Chao dan Jack Su, dirinya jauh lebih hebat. Nona Zhu, aku datang kepadamu hari ini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Kim Han tersenyum. Saudara Han, silakan bicara. Andrew Zhu mengangguk, dan keduanya jelas mengabaikan Haf Chao. Wajah Haf Chao sangat muram. Dia mendengus, menoleh dan meninggalkan rumah Sumanor. Di sisi lain, Eric Kin telah membawa lebih dari 50 orang ke Pan Nation. Dalam waktu singkat ini, hampir 10 orang telah memasuki ke ranah Superior Master. Kecepatannya luar biasa. Eric Kin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menciptakan seni bela diri super. Waktunya berlalu dengan cepat, dan sekarang lebih dari 2 bulan telah berlalu. Hari ini, saat Eric Kin sedang merencanakan waktu penyerangan asosiasi Budo di kota B, Bella Fang tiba-tiba mendatangi Eric Kin. Kamu sudah sadar? Melihat Bella Fang bangun, Eric Kin cukup terkejut. Bella Fang bergumam, aku pikir aku sudah mati. Sudah berapa lama berlalu? Aku sangat lapar. Eric Kin mengusap kepalanya dan berkata, bodoh, kamu sudah tidur selama 2 bulan. 2 bulan. Bella Fang menelan air ludahnya, ini terlalu lama. Ya. Eric Kin tidak bisa menahan diri untuk menghelakan napas, kali ini lebih lama dari prediksi Dayton Yin. Eric Kin meletakkan tangannya di dahi Bella Fang, merasakan kekuatan jiwa Bella Fang. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan jiwa Bella Fang jauh melampaui bayangannya, bahkan sedikit lebih kuat dari Eric Kin. Jiwa organisasi Tong Fang begitu kuat. Eric Kin mengerutkan kening. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan jauh dari itu. Jangan dikatakan apakah dia memiliki tubuh atau tidak, bahkan kekuatan kerohaniannya tidak pernah mengalahkan Eric Kin. Ada apa? Tanya Bella Fang. Eric Kin melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, kamu akan berlatih keras di masa depan, mungkin kamu akan memiliki masa depan yang cerah di seni bela diri. Setelah itu, Eric Kin berencana untuk mengajar Bella Fang Dharma hati kultivasi. Tapi Bella Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah lama tertidur, dan aku kelaparan sampai hampir mati. Aku mau keluar dan makan sesuatu yang enak, maukah kamu menemaniku? Eric Kin berpikir sejenak. Bagaimanapun, dia tidak sedang terburu-buru saat ini. Terlebih lagi, sekarang tidak lagi efektif untuk berlatih. Jadi, dia mengangguk dan berkata, oke, aku akan menemanimu makan makanan lezat. Sebelum pergi, dia pergi ke istana dan menemui Dayton Yin. Dia mengeluarkan pohon tua bawaan,
menyerahkannya kepada Dayton Yin, dan berkata, "Untuk sementara aku akan meletakkan ini di sini, aku akan mengambilnya dalam beberapa hari lagi." Dayton Yin menatap pohon tua bawaan. Warna serakah muncul di matanya. Ini pohon tua bawaan. Dari mana kamu mendapatkannya?" Dayton Yin berkata dengan sangat bersemangat. Eric Qin berkata, "Kamu tidak perlu tahu tentang itu." "Terima kasih, Tuan Qin." Dayton Yin berkata dengan cepat. "Oh ya." Pada saat ini, Eric Qin sepertinya teringat akan sesuatu. Dia memandang Dayton Yin dan berkata, "Untuk menyerang asosiasi Budo Kota B, aku membutuhkan senjata fase kesempurnaan. Jika tidak akan ada kesempatan untuk menang. Jadi kamu harus menemukan cara untuk mencabut pedang Anda." Dayton Yin mengerutkan kening, sepertinya agak sulit. Tetapi dia mengangguk dan berkata, "Aku akan mencoba yang terbaik. Jika tidak berhasil, aku akan meminjam kekuatan dari 3 iblis besar. Jika bisa perlu meminjam, maka tidak usah meminjam." Eric Qin melambaikan tangannya. 3 iblis besar itu adalah dewa kuno kota Sakura, dan Eric Qin takut menggunakan kekuatan ini akan meninggalkan masalah. Sebuah fase kesempurnaan jelas belum cukup untuk menyerang asosiasi Budo Kota B, sehingga Eric Qin meminjam 2 lagi. Alat fase kesempurnaan adalah barang langka dan tidak banyak saluran yang bisa dipinjam oleh Eric Qin selain Dayton Yin. Eric Qin juga berencana pergi ke Amerika untuk meminjam dari pedang giong keluarga Sue. Eric Qin dan keluarga Sue memang begitu mengenal, namun ketua Navia Jiang memiliki banyak ikatan dengan keluarga Sue. Oleh karena itu, Eric Qin harus pergi ke kediaman Dewa Pengobatan. 2 buahi masih belum cukup untuk mengancam asosiasi Budo Kota B, maka dari itu, Eric Qin menempatkan rencana terakhirnya pada Andrew Zhu. Karena keluarga Zhu adalah salah satu dari 8 keluarga besar, harta yang mereka tinggalkan tidak terhitung banyaknya. Adapun apakah itu bisa dipinjam, ini tidak diketahui. 3 buah alat fase kesempurnaan, seharusnya sudah cukup. Eric Qin menarik napas dalam-dalam. Ini pasti pertarungan yang sengit. Sekte Qin hanya memiliki 2 Grand Superior Master, Eric Qin dan Dayton Yin. Namun, asosiasi Budo Kota B jelas memiliki 8 orang, dan untuk Superior Master, ada lebih banyak lagi. Meski begitu, Eric Qin tetap membulatkan tekad, bertarung sampai mati bersama asosiasi Budo Kota B. Dia tidak bisa mentolerir penderitaan ibunya yang dialami siang dan malam. Walaupun dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus menyelamatkannya secepat mungkin. Selain itu adalah jimat dari kediaman reinkarnasi, kata Eric Qin dengan suara yang dalam. Tanpa jimat, tidak ada cara untuk masuk ke asosiasi Budo Kota B, dan juga tidak dapat membuka rantai. Jadi, langkah terakhir adalah pergi ke kediaman reinkarnasi. "Ayo pergi," Bella Fang berkata sambil menarik lengan Eric Qin. Eric Qin mengangguk dan mengikuti Bella Fang keluar dari istana. Dia sepertinya telah melupakan pengungkapan perasaannya kepada Eric Qin, dan dia sepertinya sudah tidak malu-malu. Ini bagus, daripada membuat Eric Qin tidak tahu bagaimana menanggapinya. Bella Fang tidak terbiasa dengan makanan di negara Pan, tidak ada cara lain Eric Qin harus mau tidak mau membawanya kembali ke negaranya. Setelah kembali ke kota G, Bella Fang memilih restoran barat yang besar. Restoran bergaya barat ini konon dikelola oleh orang Amerika, dan bahkan para juru masaknya adalah koki Michelin bintang 3. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.